selamat datang di podcast Observe the World. Konten yang menyediakan informasi tentang bisnis maupun profesional. Without further ado, let's get started. Pagi semuanya, hari ini spesial banget karena ini adalah video pertama OTW kita dan kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan ketua ISQ Business School, dosen juga, researchers juga, konsultan juga, seorang istri dan seorang ibu. Langsung aja kita sambut Ibu Lalidia Swindi. Yeay, terima kasih Raisa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana Senang, masa sehat sekali. pandemi gini menjadi dosen, ngelihat mahasiswanya sekarang gimana sih Bun? Kalau mahasiswanya kayak kalian semua ya pastinya kita juga semangat dan lebih semangat lagi dong. Alhamdulillah. Semoga semuanya akan berlanjut lancar ya Bunda ya. Amin, amin. Nah, pertama ini kita pengen ngebahas nih soal para pembisnis muda yang gampang banget menyerah Bun. Ada mungkin beberapa teman-teman aku dan teman-teman di luar sana juga, mereka tuh lebih gampang menyerah karena mungkin di awal revenue-nya langsung turun, di awal banyak banget kendalanya. Menurut Bunda gimana? Oke. Senang nih kita bisa ketemu lagi ya. Pertama kali nih sesi perdana Betul ya banget. Raisa ya dengan audiens di luar sana dan yang pastinya sesinya ini bisa mudah-mudahan menginspirasi ya. Amin, amin ya Allah. Nah, karena ini pertemuan yang pertama, sebelum tadi bahas kok pantang menyerah gitu ya, mudah Iya. menyerah. Terus dalam kondisi seperti ini, profitnya sudah mungkin zero ya, bahkan minus ya. Betul. Terus kemudian banyak teman-teman di luar sana yang akhirnya menyerah seperti itu Iya. kan. Nah, kalau dari kita, saya kebetulan di ISQ Business School, di sini kita memiliki satu kurikulum yang khusus di mana kita ingin mendidik, membangun jiwa entrepreneur dalam mahasiswa kita, di para peserta didik kita, mulai dari bertahap ya. Iya. Jadi kita mulai dulu bangun dari sisi mentalnya, kemudian kita deliver juga dengan kemampuan dia dari sisi intelektual, dan kemudian juga dalam mata kuliah karakter itu kita dampingi mereka dalam sisi emosional. Oke. Nah, jadi kalau tadi Raisa bilang kok di luar sana banyak pebisnis muda yang kondisi pandemi sekarang terus tahu-tahu langsung nyerah gitu ya. Iya, betul Bun. Apa sih sebenarnya yang harus menjadi bekal kekuatan dari anak-anak ini, para Betul. pebisnis? Pebisnis itu kan ada macam-macam levelnya ya. Iya, macam-macam. Kalau kita bicara pebisnis pemula, nah ini untuk para audiensnya siapa nih kalau di acara ini? Terutama generasi Z Bunda. Nah, Gen Z ya. Gen Z sebelum terjun ke dalam bisnis, kita harus lihat dulu nih, tujuan mereka itu mau bisnis buat apa? Oke, tujuannya dulu ya Bun ya. Raisa mau jadi pebisnis atau mau jadi profesional? Aku mau jadi pembisnis. Oke, kenapa mau jadi pebisnis? Dari dulu cita-cita aku tuh pengen banget membuka lapangan pekerjaan untuk orang sekitar. Oke, itu jangka pendek atau jangka panjang Raisa? Jangka panjang sih Bun. Jangka panjang, pengen membuka Lapangan kerja lapangan untuk orang kerja. sekitar. Oke, dalam proses jangka panjang kan pasti ada tahapan-tahapan ya. Betul. Mulai jangka pendeknya dulu, jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Iya. Jangka panjang itu harus kita jadikan sebagai titik akhir. Titik akhir itu tidak boleh lepas. Titik akhir itu harus terus kita pegang. Tapi sebelum jauh ke titik akhir, kita lihat dulu nih ke Raisa sendiri nih sebagai personal, sebagai individu yang ingin jadi seorang pengusaha, ya. Kamu udah siapin bekal apa? Pembelajaran mungkin ya. Belajar. Kalau belajar itu kelihatan apa enggak sih? Ada yang kelihatan, ada yang enggak juga Yang sih, kelihatan Bun. apa? Yang kelihatan aku belajar di kampus. Belajar di kampusnya. Terus yang nggak kelihatan mungkin ada ilmu-ilmu yang selama ini ternyata dalam hidup Dila bisa ngambil pelajaran dari situ gitu. Oke, itu artinya Dila sudah mulai investasi. Oke, Benar nggak? iya. Investasi mau kita jadi pengusaha itu nggak cuma investasi sesuatu yang berwujud. Contohnya apa yang berwujud? Uang, tabungan. Uang, modal kan. Itu salah satu investasi yang kita miliki Iya. dalam bentuk yang bisa dilihat uang. Tapi ternyata untuk jadi seorang pebisnis ada investasi lain yang kita harus punya. Betul. Investasinya tadi apa yang tidak terlihat yang kamu bilang?
Pengalaman. Terus belajar hidup. ilmunya juga. Nah, ada belajar hidup juga gitu Iya, ya. belajar hidup. Pengalaman jualan kecil-kecil dapat rugi gitu kan. Betul. Dapat untung, udah sedih. Itu yang pertama. Kalau kita mau usaha sebagai pribadi, kita lihat nih refleksi diri dulu ya. Apa sih modal yang udah kita siapkan? Oke. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Iya. Yang berwujud tadi kita sudah siapkan, katakanlah modal gitu ya. Tapi yang tidak berwujud kita siapkan dalam bentuk ilmu. Iya. Jadi kalian sudah dari sekarang nih yang sedang sekolah, jangan khawatir. Yang sedang kuliah, jangan khawatir. Jangan kalian menganggap itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Sesuatu hal yang buang-buang waktu gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu investasi. Investasi guys. Nah, yang nantinya akan kalian gunakan saat kalian benar-benar terjun ke dunia bisnis. Ingat ya guys. Ya, jadi apa tadi? Investasi belajar untuk kita menyiapkan bisnis ke depannya. Oke. Itu baru kita bicara modal. Oke. Terus ada lagi nih Raisa. Kita balik, Raisa apa Dila jadinya dipanggilnya? Bisa Dila aja Bun. Bisa Dila aja ya. Nama panggungnya Dilan. Dila. Terus kita bicara lagi soal yang kedua, kalau kita sudah bicara investasi, teman-teman, adik-adik di luar sana, kalian harus bicara juga tadi modal. Modal itu kalau kita belajar, ada modal yang sifatnya adalah intelektual. Betul. Dila sedang belajar, Dila akan punya kemampuan dari sisi manajemen nantinya. Manajemen apa? Manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran, kemudian apalagi satu lagi operasional. Ya, teman-teman yang bergelut dalam dunia teknologi nanti punya kemampuan juga dari sisi teknologi. Tapi itu baru satu intelektual, satu kecerdasan. Kecerdasan lain adalah yang harus kita miliki apa? Emosional. Dengan kamu cerdas emosional, kira-kira Dila kalau menghadapi situasi pandemi seperti sekarang itu gimana? Agak stres sedikit ya Bun ya. Pasti. Namanya manusia kan. Betul. Nggak mungkin ngadepin kondisi pandemi itu nggak stres. Jadi itu normal sekali. Iya. Ya nggak? Nah, kemudian berikutnya, kalau kita bicara lagi soal tadi dari sisi emosional, kondisi stres, kemudian ada yang, kalau anak sekarang apa? Insecure gitu ya. Overthinking, ya kan? Anak-anak sekarang itu wajar sekali. Tapi kalau kita punya kecerdasan emosional, kita bisa menyeimbangkan kondisi tadi emosi. Oke. Kalau kita melihat satu masalah, kita kan diajarkan ya, Iya. ada konsep arrow, bener nggak? Betul. Apa tuh E-nya? Event, respon, dan outcome. Kalau kita ketemu satu kondisi yang berat, apakah kita akan fokus pada masalah tadi? Pada kondisi yang berat tadi? No. Okay. Kita balik respon kita, kemudian kita cari peluang apa dari situasi ini untuk kita cari solusi. Iya. Benar nggak? Setuju. Ya, itu baru kecerdasan emosi. Iya. Ketiga tuh ada yang namanya kecerdasan apa? Kecerdasan spiritual lagi. Kalau di kampus kita kan diajarkan ya bagaimana melihat segala sesuatu, kita berpegang teguh pada keyakinan agama. Betul. Benar ya? Benar sekali. Jadi kalau kita diajarkan, kalau dalam Islam ya, kita diajarkan itu untuk selalu ingat pada Allah dan sholat. Nah, dalam setiap sholat kita itu selalu diingatkan tentang masalah spiritual kita. Bahwa kita tidak bisa terlepas dari Sang Maha Pencipta. Betul. Itu baru kecerdasan spiritual. Tapi ada lagi nih kecerdasan yang lain. Kecerdasan apa kira-kira? Apa tuh? Apa ya? Emosional, spiritual, intelektual. Finansial. Oh, finansial. Tahu nggak kecerdasan finansial itu apa? Apa tuh, Bun? Kecerdasan dalam kita mengelola keuangan. Kalau seorang pebisnis dari awal tidak bisa mengelola keuangan, kapan uangnya harus masuk, Betul. kapan modal masuk, kapan modal keluar, terus kemudian mana modal yang disimpan, mana modal yang bisa digunakan belanja, bisa nggak berhasil? Nggak bisa. Tidak. Itu kecerdasan finansial. Ada satu lagi nih kecerdasannya yang belum. Apalagi tuh, Bun? Apalagi? Ini ada satu lagi kecerdasan yang harus kita miliki. Kecerdasan ini saya
dapat literasinya dari salah satu gubernur yang ada di Indonesia. Oke. Dia mencanangkan dalam kotanya satu kecerdasan ini. Kecerdasan apa tuh? Ada yang tahu nggak? Fisikal. Iya kan? Masya Allah. Kenapa harus cerdas fisik? Kalau pengusaha, ini bisa nggak kita wujudkan sebagai rumah ya? Oke. Rumah gitu ya. Ha-ha. Kalau ini rumah, kita pengen rumah yang seperti ini. Kalau dia kesehatan yang biasa-biasa saja, seperti orang umum gitu ya, tidak rajin olahraga, kemudian di kantornya baru datang 2 hari, kemudian hari ketiga sudah lemas lagi, rumahnya jadi nggak? Mimpinya terwujud nggak? Nggak akan. So, jadi kalau modal awal kalian sebagai pengusaha itu harus punya kecerdasan fisik, supaya apa? Kerja kalian bisa lebih daripada yang lain. Dari karyawannya, ya nggak? Betul. Iya kan? Harus lebih sehat daripada karyawannya. Kira-kira pengusaha tidurnya lebih banyak atau lebih sedikit Lebih dari sedikit karyawan? sih sepertinya. Sedikit Ha-ha. kan? Jadi kalau mau jadi pengusaha, kalian harus siap punya kesehatan mental, fisik yang lebih daripada yang lain. Karena apa? Kerja kalian untuk bikin rumah ini, Iya. not just your home, tapi rumah untuk semua karyawan Semuanya. kalian dan keluarganya. Setuju sekali. Jadi kecerdasan seorang pengusaha itu harus lebih dibandingkan yang lainnya. Setuju sekali. Nah, kalau seorang pengusaha itu untuk mencapai segala yang dia inginkan pasti punya resep-resep mindsetnya nih, pola Oke. pikir mereka tuh sebenarnya seperti apa sih, Bun? Biar bisa seperti tampil maksimal, tampil hebat, dan bisa menginfluence karyawan-karyawannya tuh seperti apa mindsetnya? Oke, nah ini bicara mindset ya. Mindset itu kan pasti berhubungan dengan kita ya, dengan kemampuan kita mengolah pikiran. Yang jadi dasar itu harus pegang 5 kecerdasan tadi. Betul. 5 kecerdasan tadi kalau kita pegang erat itu akan memunculkan satu mindset kita lebih di antara yang lain. Baik. Mindsetnya itu adalah mau terus berusaha dan mau terus mencoba. Jangan nyerah, Jangan nyerah tuh kuncinya. ya kan? Pasti dari kalian nih sering mendengar gini, kegagalan itu adalah satu kesuksesan yang tertunda. Iya, sering Benar nggak? banget. Sering kan? Iya. Tapi kalau kalian mungkin mikir, aduh itu hanya sebatas apa ya? Sebatas tagline aja Iya. gitu kan ya. Spirit, kata-kata motivasi hanya untuk memicu kita aja. Tapi itu adalah salah satu mindset di mana yang namanya seorang pengusaha tidak ada istilah gagal. Oke. Tapi benar itu adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Satu kegagalan itu memicu kita untuk lebih. Ada salah satu buku, ini kita kebetulan ada di perpustakaannya ISQ Business School. Oke. Ada salah satu buku Jim Collins, itu buku istilahnya kalau kita bilang dari para pengusaha itu buku wajib ya, para Oke. pengusaha di dunia. Mm-mm. Boleh nanti teman-teman dan audiens di sini lihat, cari ya bukunya tentang judulnya itu adalah Good to Great. Mm-mm. Salah satu yang saya highlight dalam buku itu ceritanya bagus. Di sana dia banyak menulis tentang kisah-kisah perusahaan Mm-mm. yang saat ini besar pada masanya, namun saat Oke. ini sudah tidak ada gitu ya. Mm-mm. Nah, dalam buku itu disebutkan bahwa salah satu yang jadi musuh terbesar oleh seorang, baik itu kalau kita lihat individu ataupun organisasi yang besar, itu adalah good. Iya. Kalau dia sudah merasa bagus dalam segala hal, it means kamu nggak mau berubah. Mm-mm. Udah sampai pada level nyaman. Zona nyaman. Nah, ya kan? Nah, dari buku itu kalau kita tarik ke personal ya, seorang mindset seorang pengusaha, kalau dia merasa untuk saat ini dia sudah merasa cukup, misalkan Dila nih. Dila nantinya pengen menjadi pengusaha untuk bisa sebanyak-banyaknya membuka lapangan usaha. Iya. Kalau kamu merasa sekarang sudah punya karyawan nantinya 1.000 orang, terus kamu udah merasa cukup sekarang aja pendapatan kita sudah profitnya jauh lebih besar. Iya. It means kamu nggak mau berubah lagi. Udah untuk nyaman. mencari challenge yang lebih besar. Iya. Itu kamu nggak mau berubah tuh. Nah, itu dalam buku Jim Collins disampaikan, I am good. Oke. It means dia tidak akan bisa menjadi great. Nah, di situ banyak sekali kisah-kisahnya, mau tahu lebih dalam nanti baca ya. Atau kita di sesi Siap. berikutnya bedah buku Coba Jim kalau Collins, misalkan ya kan? mau Keren komen ya di bawah ya. banget. Oke.
Nah, itu juga mindsetnya bahwa kita jangan pernah merasa cukup. Kita jangan pernah merasa puas. Karena kalau kita sudah merasa puas, artinya kita tidak mau berusaha untuk lebih. Sama, kalau kalian belajar nih ya, yang masih kuliah, sedang belajar, jangan merasa kalau nilainya sudah bagus atau mengerjakan tugas dosen sudah bagus. Ini pesan titipan ya. Oke. Jadi kalau merasa mengerjakan sesuatu tugas, ini sudah bagus menurut saya. Jangan, kalian berikan lebih daripada yang dosen minta. Ya, it mean you are not good enough, but you are strive to become great. Setuju banget. Ya, itu dipegang tuh. Nah itu tadi tentang mindset. Jadi jangan pernah kita merasa cukup, gitu ya. Terus kita men-challenge diri kita. Nah kemudian hal yang lainnya adalah ini yang harus kita pegang ya, mindset kita ke depan. Ada juga salah satu literatur yang kita baca nih. Kalau dulu kita bicara tentang seorang leader ya, seorang pengusaha, leader itu fokusnya adalah macam-macam deh. Kalau kita lihat pertumbuhan ilmu ya tentang bicara konsep leadership. Seorang pengusaha kan sangat erat dengan masalah kepemimpinan. Betul. Yang sekarang harus kita punya, masanya ini karena pandemi ini luar biasa ya, berubahnya banyak sekali. Sangat banyak. Sangat banyak sekali. Tapi kita harus menjadi biasa dengan kondisi yang baru ini ya. Kuliah yang tadi tidak terbiasa online, sekarang Betul. mau nggak mau ya. Mau nggak mau harus banget. Mau harus. Yang tadinya mungkin bangun tidurnya masih sulit, sekarang mau nggak mau harus memaksa diri kita sendiri. Nah, itu mindset yang harus seorang pebisnis punya, bahwa kita tadi dengan tidak puas, maka kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kita nggak disiplin, Dila dengan targetnya pengen buka pekerjaan, mana yang lebih nyaman? Bobo di rumah, di kamar, selimutan, AC, atau kamu bangun, bergerak, belajar, berusaha? Nyaman sih bobo ya, cuman hati tuh kayaknya nggak bisa kalau bobo terus gitu, harus do, action. Tuh, dalam diri kita itu yang harus mindsetnya punya. Jadi action itu yang diperlukan. Action aja dulu guys. Ada teorinya tentang ambidex ya. Ambidex itu sebenarnya salah satu, sebenarnya dalam konteks kalau kita menggunakan dari sisi kesehatan, ambidex itu adalah kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan, keseimbangan dalam menggunakan kedua tangannya. Teorinya. Nah, jadi ada sekitar 1% di dunia ini manusia yang memiliki kemampuan untuk menggunakan keseimbangan kedua belah tangannya. Artinya penggunaan otak kanan dan kiri seimbang nih. Coba Dila sekarang nulis pakai tangan apa? Kanan. Pada saat nulis pakai tangan kiri bagus nggak? Kurang bagus sih Bun. Kurang bagus kan? Usahanya kayaknya berat butuh sekali. Butuh usaha ya. Tapi ternyata ada dalam dunia ini 1% orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan keduanya. Nah, konteksnya kalau kita bicara dalam sisi seorang leader, seorang pengusaha, ambidex ini adalah bagaimana kemampuan kita, terutama untuk pengusaha-pengusaha pemula, yang punya kemampuan untuk melihat kondisi organisasinya saat ini dan juga melihat masa depan. Itu kemampuan seorang pengusaha dan itu penting banget buat kalian nih. Karena situasinya beda. Kalau dulu kita ngomongin jangka panjang, perusahaan itu bikin suatu perencanaan strategisnya jangka panjang ya. Itu butuh waktu sekitar 25 tahun. Bahkan kalau kita bicara jangka panjang sekarang nggak bisa selama itu. Sekarang kita lihat 1 tahun aja tuh kayaknya udah terlalu lama gitu ya. Sekarang mindsetnya kalau perusahaan bikin rencana jangka panjang itu bisa jadi 3 tahun. Jangka pendeknya itu 1 tahun. Kemudian, jangka menengahnya 1 tahun, and then jangka pendeknya itu 6 bulan ke depan. Itu jadi bagaimana perubahan dunia yang sangat cepat ini harus bisa kita antisipasi. Harus fleksibel ya Bun. Fleksibel dan adaptif gitu ya. Adaptasi juga. Agile lah kalau kita bicara sekarang kan, harus bisa lincah gitu ya mengikuti perkembangan dunia. Nah, ini dalam teori ambidex ini yang kita ambil bagaimana kalian bisa mengelola kondisi saat ini tapi tetap berpegangan orientasinya kepada masa depan. Itu dalam teori ambidex. Kalau dalam
pelaksanaannya nih, ada istilah nih, ada 4 kuadran dalam teori ambidex apa tadi. aja tuh Bun? Nih, 4 kuadrannya ya. Mudah-mudahan bisa cepet nih ya. Nggak apa-apa, kita santai saja. Santai. Nah, organisasi itu harus mampu mengeksploit kondisi saat ini, tapi juga bisa mengeksplorasi masa depan. Ya kan? Kalau kita eksplor kan artinya lebih jauh ya. Betul. Eksploitasi itu adalah kondisi saat ini. Nah, kalau kalian sebagai individu, pengusaha pemula, tidak bisa mengeksploitasi kondisi saat ini, eksploitasi diri kalian nih misalkan tadi ya, harus bangun pagi, harus disiplin dengan target-target komitmen yang sudah dibikin, itu artinya kita harus bisa mengeksploitasi diri kita. Nah, kalau individu tidak mampu untuk mengeksploitasi, apalagi berpikiran jangka panjang, kita namakan dia sebagai zombie. Oke. Benar nggak? Betul. Zombie itu kayak apa sih? Gak ngapa-ngapain, kayak mati aja berjalan. Tapi ada ya? Ada, hidup. Tapi nggak punya soul. Cuman nggak ada gitu semangat. Kan? Nggak ada semangat. Tujuan dia hanya untuk apa? Hidup hanya untuk apa ya? Kalau zombie Nggak itu, ada juga sih Bun kayaknya tujuannya. nggak ada, kan? Tapi dia cuma melihat sesuatu, misalkan menghisap darah gitu kali Oh ya. iya. Ini kalau di film-film ya. Itu kuadran 1. Jadi kalau organisasi ataupun kita bicara tadi individu, dia tidak bisa mengeksploitasi atau bahkan mengeksplorasi, kita samakan dia dengan zombie. Iya. Ya. Tapi ada lagi nih kuadran kedua. Organisasi atau individu tadi atau kita nih ya sebagai seorang pengusaha, kita mampu mengeksploitasi kondisi saat ini, tapi tidak berpikiran kepada masa depan. Itu masuk kategorinya miners. Jadi hanya nambang aja nih, nambang terus, tapi kita makin turun. Kira-kira kalau kita makin turun terus gimana? Hilang nggak? Hilang juga Bu. Hilang. Besar di atas, tapi karena dia hanya menggali terus ke bawah, dia nggak ngeliat nih ke depan. Dia akan hilang. Itu kategori kedua. Ya. Kemudian kategori yang ketiga, ini masuk ke adventure. Adventure itu gimana? Berpetualang, mencari tahu. Cari tahu. Gitu ya. Adventure menarik nih. Kalau ada di antara kalian pengusaha, idenya banyak banget. Orientasinya ke future tuh. Iya. Iya kan? Kayaknya nanti ke depan bisnisnya bagus apa nih dia? Startup, Startup terus apa bidangnya apalagi nih contohnya deh yang sekarang deh ke depannya. Apa ya? Fashion juga masih terus Fashion terus berkembang ya, retail pun berkembang. Intinya semua sisi itu masih berkembang. Tapi kalau kita sebagai pengusaha hanya venture aja nih, cari ide terus tanpa tadi apa Dila bilang action. Tanpa ada actionnya, itu artinya kalian hanya adventure aja. Eksploitasi ide-ide terus tanpa ada action. Sebagian diri Dila kayaknya itu deh Bun. Nah, berarti harus diapain dulu tuh ya? Mulai dicoba. Nah, mulai dicoba. Ingat nggak ada yang gagal tadi kan? Oh iya betul, siap. Oke. Nah, ada nih kuadran terakhir. Ini yang kita bilang kuadran yang sukses. Artinya organisasi itu harus bisa melakukan eksploitasi miners tadi ya, dan juga harus bisa eksplorasi dan eksploitasi. Itu kita masukkan dalam kuadran kanker, penakluk gitu ya. Dalam kuadran kanker penakluk. Nah, penakluk inilah yang kita sebut harus jadi modal kalian calon pengusaha dan teman-teman yang ada di sini untuk bisa menaklukkan kondisi saat ini dan meraih peluang yang ada di masa depan. Jadi kalau sekarang sedang belajar, it means kalian sedang meminer ilmu nih. Iya. Ya kan? Kalian kan sedang menambang ilmu saat ini, tapi sambil belajar, kalian coba mengeksploitasi peluang-peluang yang ada di masa depan. Setuju sekali. Ya. Ada berapa kuadran tadi? Ada 5. 4. 4, sorry. Ada nggak sih kira-kira pesan-pesan buat teman-teman generasi Z dan pengusaha muda di luar sana buat mereka makin semangat, Bunda? Oke, deal. Kalau dari saya ngelihatnya gini ya, saya sharing ini kalian semua yang menyaksikan di luar sana atau yang mendengarkan diskusi kita ini, ngobrol kita ya. Iya, Ngobrol kita ini. Satu, kalau kita dari sudut pandang Islam nih, kita ada bicara soal surat Al-Asri ya. Al-Asri itu bicara soal waktu. Jadi kalau dalam konteks kita sebagai individu, sebagai makhluk hidup,
ayat itu berbicara mengingatkan kita sendiri bahwa kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Setuju. Ya, itu satu. Itu pesannya di sesi closing ini. Kenapa kita jangan sia-siakan waktu? Karena setiap orang itu punya waktu yang sama diberikan oleh Allah. Satu hari itu adalah berapa? 24 jam. 24 jam. Mau dia konteksnya pengusaha, mau dia konteksnya presiden, mau dia konteksnya siapa lagi, semua punya waktu yang sama. Yang menentukan dia berhasil atau tidak, yang menentukan dia menjadi seorang yang berguna adalah di mana dia mampu untuk memanfaatkan waktu yang dia miliki semaksimal mungkin. Setuju sekali. Itulah konteksnya, jangan buang-buang waktu. Oke. Jadi konteksnya generasi mager, ya kan? Terus konteksnya lagi yang kalau kalian bilang saya insecure, kemudian apalagi tuh ada yang teman-teman mungkin suka istilahnya apa tadi? Overthinking, itu hilangkan itu semuanya, ya. Buat diri kalian berharga dengan memanfaatkan setiap kalau tadi untuk individu, sekarang untuk calon-calon pengusaha ataupun pengusaha, ingat Allah tidak akan memberikan kesulitan di luar dari kemampuan. Jangan melihat ini adalah suatu kesulitan, tapi lihat peluang apa yang muncul dari setiap kesulitan. Di pandemi ini, yang berhasil banyak nggak? Banyak juga. Banyak sekali. Orang yang memanfaatkan waktu, ingat tadi ya, kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif, dengan baik, dan terbukti mereka menjadi berhasil. Iya. Ya kan? Iya. Itu aja pesan dari saya. Oke. Bunda Lili, terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaannya. Sama-sama, Dila. Semoga kita bisa bekerja sama lagi nantinya. Dan makasih banyak yang udah nonton. See you! Bye!